Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Dokter Racun. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 17, Akupuntur. Gao Xinhua tertawa, minum 2 kali anggukan, dan berkata kepada Yo Wenbin, "Tua Yo, Anda seharusnya banyak membimbing Xiao Su di tempat kerja. Dia baru saja datang ke Changxing dan tidak mengerti apa-apa. Anda hanya bisa mengkritik apa yang dia lakukan salah." Yo Wenbin berkata, "Pengadilan tinggi, Anda tersinggung oleh perkataan Anda. Keponakan Anda sama seperti milik saya. Saya sangat menyukai Xiao Su. Dia pintar, antusias, dan bertanggung jawab." Kata-kata ini bukan dimaksudkan untuk memanfaatkan Su Chunliang, dia memang bisa menjadi paman Su Chunliang. Zhao Yongsheng berkata, "Saya setuju, Xiao Su, apakah kamu berlatih kungfu? Saya mendengar bahwa kamu berada di kantor medis hari itu. Dan Wang Dalai terjatuh dengan sangat hebat, bagus sekali. Hembuskan nafas." Su Chunliang mengantarkan Wang Dalai ke kantor polisi. Banyak orang di rumah sakit tahu tentang itu, tetapi tidak banyak yang melihat bahwa dia memberi pelajaran pada Wang Dalai. Zhao Yongsheng juga mendengarnya. Su Chunliang berkata, "Tidak apa-apa, itu karena dia tergelincir." Tang Minglei berkata, "Tuan Su dari Hui Chuntang adalah selebriti di Dongzhou kami. Saya mendengar bahwa para ahli pengobatan Tiongkok menguasai kedokteran dan bela diri." Gao Xinhua tersenyum dan berkata, "Siapa yang kamu dengar? Pengobatan Tiongkok tradisional harus tahu bela diri? Direktur Ju, maka Anda juga pasti tahu kungfu?" Ju Mingyuan tahu bahwa dia telah menyakiti perasaan Gao Xinhua, sehingga dia menyalahkan dirinya sendiri pada setiap kesempatan. Jika dia mengetahui tentang situasi ini, dia tidak akan datang ke makan malam-malam ini. Meskipun dia tidak senang di dalam hatinya, dia tidak bisa menampakkannya di depan pimpinan. Dia tersenyum dan berkata, "Apa kungfu yang bisa saya lakukan? Saya tidak punya kekuatan untuk menahan ayam. Tujuan dokter-dokter kami adalah untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa, bukan untuk bertarung untuk kekuatan." Su Chunliang berkata, "Saya mendengar dari kakek saya bahwa obat dan bela diri harus melengkapi satu sama lain. Misalnya, akupuntur terkenal. Jika Anda ingin berlatih akupuntur dengan baik, Anda harus pertama-tama memperkuat kekuatan pergelangan tangan dan jari Anda." Meskipun Ju Mingyuan setuju bahwa memulai akupuntur memerlukan latihan kekuatan tangan, dia merendahkan ungkapan bahwa obat dan bela diri melengkapi satu sama lain. Cheng Xiaohong akhirnya pulih, dan menambahkan topik pada waktu yang tepat, "Pengobatan Tiongkok cukup menakjubkan. Saya paling penasaran tentang titik-titik akupuntur pada tubuh manusia. Direktur Ju, Anda pasti tahu titik-titik akupuntur pada tubuh manusia dengan sangat baik." Ju Mingyuan tersenyum samar, mengetahui lokasi titik-titik akupuntur adalah dasar dari pengobatan Tiongkok tradisional. Jika Anda bahkan tidak bisa mengidentifikasi titik-titik akupuntur, bagaimana Anda bisa memberikan akupuntur dan pijatan kepada pasien? Terlalu banyak orang di masyarakat yang berlagak dan menipu dengan dalih pengobatan Tiongkok tradisional. Mereka menyebut diri mereka sebagai ahli setelah belajar sedikit, menggunakan resep rahasia nenek moyang yang disebut, menipu pasien, dan meraup keuntungan besar. Gao Xinhua menaruh gelas anggur dengan lembut. Jika ini adalah kesempatan lain, kata-kata Ju Mingyuan akan baik-baik saja, tetapi hari ini Su Chunliang di sini. Dan kakeknya Su Changshan adalah dokter pengobatan Tiongkok terkenal di Jiangzhou. Agak tidak baik untuk mengatakannya, Gao Xinhua sedang mempertimbangkan apakah akan membantu mengatakan sesuatu yang adil. Su Chunliang telah berbicara. "Direktur Ju, saya hanya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan, berapa banyak titik akupuntur pada tubuh manusia?" Ju Mingyuan melihat Su Chunliang dengan senyum, "Xiao Su, Anda bisa memahami jenis masalah ini dengan membaca lebih banyak buku. Ada 14 titik akupuntur pada tubuh manusia, dengan total 361 titik, yang universal di seluruh dunia. Mengenai titik-titik aneh, dalam buku kuno ada lebih dari 1000 catatan, tetapi karena tidak sering digunakan, sebagian besar telah hilang." Su Chunliang berkata, "Saya mendengar dari kakek saya bahwa ke-12 meridian dan 8 meridian luar biasa melewati setiap titik akupuntur pada tubuh manusia. Titik-titik akupuntur yang tersusun pada ke-12 meridian disebut titik-titik utama, total 365 titik, ditambah titik-titik pada meridian luar 8, ada total 720 titik akupuntur, di antaranya 52 adalah titik tunggal, 109 adalah titik ganda, 50 adalah titik meridian luar, dan 108 dari 720 titik adalah titik kunci." Ju Mingyuan berkata, 361 titik akupuntur yang saya sebutkan telah ditentukan secara resmi oleh Kongres Akupuntur dan Moksibusi Dunia. Mereka juga adalah titik-titik akupuntur yang paling praktis. Fungsi dan fungsinya memiliki dasar teoritis yang kuat. Titik-titik akupuntur yang Anda sebutkan hanya ada 361 istilah rakyat yang benar-benar bermakna." Dia merendahkan dokter rakyat seperti Su Changshan dari lubuk hatinya, mengandalkan beberapa resep yang diwariskan dari nenek moyangnya, bermain trik, menipu, dan menjadi palsu. Penguasa besar. Berapa banyak yang Direktur Ju ketahui? Menanyakan pertanyaan ini kepada Ju Mingyuan di depan begitu banyak orang jelas bersifat provokatif.
Ju Mingyuan berkata, tentu saja saya sudah benar-benar menguasai 361 titik akupuntur ini. Su Chunliang berkata, kakek saya sering mengatakan bahwa jika tubuh manusia dibandingkan dengan alam semesta, setiap titik akupuntur seperti bintang-bintang di alam semesta. Setiap bintang memiliki alasan eksistensinya sendiri. Direktur Ju jauh lebih percaya diri daripada orang tuanya, saya pasti akan meminta saran dari Direktur Ju jika saya memiliki kesempatan. Gao Xinhua ingin sedikit tertawa. Su Chunliang jelas sedang memberi pelajaran pada Ju Mingyuan. Kalimat ini penuh dengan keraguan. Sapi muda yang baru lahir tidak takut pada harimau. Dia semakin menyukai anak ini. Aneh, mengapa dia tidak menemukan begitu banyak poin cemerlang dalam dirinya di masa lalu? Zhao Yongsheng juga menyadari bahwa suasana tidak berjalan dengan benar, mengangkat gelasnya dan berkata, minum tidak berbicara bisnis. Xiao Su memang rajin dan rajin belajar, saya bisa pergi ke Departemen Pengobatan Tiongkok Tradisional untuk berkonsultasi dengan Direktur Ju. Direktur Ju adalah profesor tamu di Kolese Kedokteran Dongzhou kami. Seorang dokter pengobatan Tiongkok tradisional yang berpengaruh di kota Dongzhou, suka mendukung para pendatang baru. Ju Mingyuan tidak dapat lagi menyembunyikan ketidakpuasannya. Dan berkata dengan tenang, keluarga kecil Su memiliki sejarah panjang, dan Tuan Su dari Aula Huichun adalah seorang dokter terkenal di Jiangzhou. Saya tidak tahan untuk melakukan tindakan yang menyesatkan anak-anak saya. Su Chunliang tersenyum dan berkata, Direktur Ju terlalu khawatir, tapi saya masih bisa membedakan yang benar dan yang salah. Semua orang bisa melihat bahwa kedua orang ini tidak sedang berurusan satu sama lain. Ju Mingyuan tidak ingin terlalu banyak berbicara dengan seorang junior. Jika dia benar-benar terlibat dalam argumen, dia akan menurunkan martabatnya. Dia mengangkat gelasnya dan berkata, pengadilan tinggi, saya menghormati Anda. Kemampuan kartu Anda sudah terampil. Dan Anda sudah benar-benar mempermainkan saya hari ini. Gao Xinhua tertawa keras, saya tidak pandai bermain poker, semuanya hanya soal keberuntungan. Dia tidak bisa secara terang-terangan mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap Ju Mingyuan di depan semua orang, jadi dia bersenyum dan mengangkat gelas dengan dia, lalu meneguknya. Tang Ningmei berkata kepada Su Chunliang, Xiao Su, mari minum. Su Chunliang bangkit dengan cepat, Tang Ningmei mengacungkan tangan kepadanya dan berkata, duduklah, aturan kami di Dongzhou tidak menghitung minum sambil berdiri. Su Chunliang berkata, saudari Tang, saya menghormati Anda. Tang Ningmei tertawa dan berkata, ini bukan di rumah sakit, jangan panggil saya begitu, saya tidak jauh lebih tua dari Anda, panggil saja SIS Tang. Gao Xinhua mengatakan bahwa Anda sudah cukup tua untuk menjadi ibu bagi orang lain, tetapi tidak ada yang salah dengan menyebut Anda begitu dalam unit yang sama. Tang Ningmei selalu menjadi tokoh yang terkenal di rumah sakit Changxing. Saya ingat bahwa ketika dia muda, setiap kali dia bertugas di Departemen Gawat Darurat, ada sekelompok orang muda dari masyarakat yang datang untuk mendapatkan suntikan dan infus. Untuk memenangkan hati sang cantik, dua kelompok orang dalam masyarakat bertengkar hebat di rumah sakit karena cemburu. Dan polisi pun dikerahkan. Apa seorang cantik? Gao Xinhua menghela nafas diam-diam, tetapi nasib Tang Ningmei tidak begitu bagus, dan dia bertemu dengan orang-orang yang tidak baik. Meskipun mantan suaminya adalah seorang profesor universitas, dia suka curiga dan cenderung kekerasan. Dia telah beberapa kali melakukan kekerasan terhadap Tang Ningmei di rumah. Putrinya diberikan kepada pria itu. Setelah perceraian Tang Ningmei, banyak perselisihan terjadi. Banyak orang di rumah sakit yang mencoba sebaik mungkin, dan banyak skandal terjadi. Namun, Tang Ningmei sangat cakap dalam pekerjaannya dan memiliki cara yang baik dalam berurusan dengan orang. Pimpinan sudah membuat keputusan internal. Tang Ningmei akan segera menjadi direktur Departemen Perawat Rumah Sakit Changxing. Su Chunliang memanggil SIS Tang, datang ke sisinya, dan minum segelas anggur dengannya, lalu mengisinya lagi. Minum akan membuat hal-hal baik datang bersama. Setelah Tang Ningmei minum, dia melahirkan lesung pipit, membuatnya terlihat lebih menawan. Bahkan Cheng Xiaohong, yang lebih dari 10 tahun lebih muda, dibandingkan dengannya. Tang Ningmei berkata dengan senyum, apakah Xiao Su punya pacar? Su Chunliang dengan jujur mengatakan bahwa dia belum memiliki pacar. Gao Xinhua berkata, Xiao Tang, perkenalkan gadis-gadis luar biasa di sekitarmu kepada Xiao Su. Cheng Xiaohong menundukkan kepala dan meminum minumannya. Sebenarnya, dia juga belum punya pacar. Bukan karena dia memiliki pikiran khusus tentang Su Chunliang, tetapi membahas topik seperti ini membuatnya merasa sedikit malu. Tang Ningmei berkata dengan senyum, ini adalah era seperti itu sekarang, orang muda sudah tidak tertarik dengan ini sudah lama. Xiao Su sangat baik sehingga dia tidak memerlukan perkenalan dari saya. Gadis-gadis yang mengejarnya pasti tak tergantikan. Zhao Yongsheng melihatnya dan berkata dengan penuh makna. Kamu tidak bisa mengatakan begitu, laki-laki baik tidak selalu memiliki istri yang baik, dan biasanya kubis yang baik dimakan habis oleh babi. Dia selalu memiliki pikiran tentang Tang Ningmei, tetapi Tang Ningmei memperlakukannya seolah dia jauh. Jika begitu, semakin membuatnya merasa tidak tahan. Ju Mingyuan tersenyum dan berkata, Tua Zhao, kamu ini keras kepala. Akan bagus jika adik-adikmu mendengar ini. Keluarga Zhao Yongsheng memiliki istri yang cerdas, dan Ju Mingyuan tahu persis apa yang dipikirkan teman sekelas lamanya. Sebenarnya, dia juga dulu pernah mengagumi Tang Ningmei, tapi sayangnya, cinta itu tidak berbalas. Saat Tang Ningmei masih muda, dia angkuh dan sombong, tidak memperhatikan para dokter muda di Changxing pada saat itu. Namun, dari waktu ke waktu, sejak ayah Tang Ningmei meninggal karena penyakit, dia mendapatkan nasib buruk. Dia diperkenalkan kepada mantan suaminya, Sui Guangyuan.
Dia tidak pernah berpikir bahwa profesor dari Universitas Normal Jiangsu ini adalah seorang munafik yang jahat dan sangat cemburu. Lebih buruknya lagi, Tang Mingmei seringkali mengalami pelecehan setelah menikah, dan pernikahan itu telah menjadi mimpi buruk yang terus menghantui Tang Mingmei hingga saat ini. Karir Tang Mingmei mulai membaik setelah perceraian mereka. Dia menjadi orang pertama di rumah sakit Changxing yang mendapatkan gelar master dalam keperawatan. Mantan direktur departemen keperawatan akan pensiun bulan depan. Setelah diskusi, para pimpinan rumah sakit memutuskan bahwa Tang Mingmei akan menjadi direktur departemen keperawatan. Mereka juga sudah berbicara dengan dia. Zhao Yongsheng dan Zhu Mingyuan telah mencintai dan saling membunuh satu sama lain selama bertahun-tahun. Saat mereka memperjuangkan hati Tang Mingmei, mereka menganggap satu sama lain sebagai saingan dalam cinta. Meskipun bisnis keluarga Zhao Yongsheng sekarang berjalan dengan baik, dia tidak puas. Setiap kali dia melihat Tang Mingmei, hatinya siap bergerak. Dia berpikir bahwa Tang Mingmei menolaknya karena dia berasal dari daerah pedesaan dan kondisi keluarganya terlalu miskin. Namun, sekarang berbeda, dia adalah direktur Departemen Neurologi Rumah Sakit Changxing, dokter ahli, dan pendapatannya juga sangat besar. Di depan Tang Mingmei, dia tidak merasa minder seperti di masa lalu. Ada juga banyak wanita cantik muda, tetapi Tang Mingmei adalah orang yang paling dia rindukan dalam hatinya. Dia bahkan berpikir bahwa hanya dengan menaklukkan Tang Mingmei, itu adalah keberhasilan yang sesungguhnya. Tang Mingmei adalah seorang wanita yang sangat cerdas, dan dia tahu dengan jelas apa yang dipikirkan Zhao Yongsheng. Meskipun Zhao Yongsheng telah menjadi direktur Departemen Neurologi, tinggal di villa, mengendarai mobil mewah, dan mengenakan merek terkenal, tetapi temperamen kasar yang melekat pada darahnya tidak bisa diubah. Tang Mingmei bukan bermaksud merendahkan latar belakangnya, dia merendahkan mentalitas dan struktur pikiran Zhao Yongsheng. Meskipun dia mencoba semaksimal mungkin untuk menyembunyikannya, dia masih memancarkan aura kotor seorang penjahat dari setiap pori-porinya. Apa yang tidak bisa ditolerir oleh Tang Mingmei adalah bahwa orang seperti itu ingin membuktikan eksistensinya dan keberhasilannya dengan menaklukkan dirinya. Namun, kecerdikan Tang Mingmei adalah dia bisa menyembunyikan emosinya dengan sangat baik, bahkan di hadapan orang yang dia benci, dia masih bisa menunjukkan senyuman yang membuat orang merasa segar. Tang Mingmei dengan cerdik mengalihkan topik dari dirinya sendiri. Direktur Zhu, apakah semua titik akupuntur dalam novel bela diri benar? Zhu Mingyuan berkata, novel bela diri semuanya dibuat-buat, bagaimana akupuntur bisa begitu ajaib? Cheng Xiaohong juga bertanya, Direktur Zhu, apakah Anda memiliki titik ya, Ruanma, dan Xiaoyao? Zhu Mingyuan berkata, semua adalah pengolahan seni dari para penulis novel bela diri itu, tanpa dasar ilmiah apapun. Dia dengan sengaja melirik Su Chunliang. Pak Su terkenal, kamu bisa bertanya padanya. Dia melemparkan bola kepada Su Chunliang, dengan maksud membuatnya sulit. Su Chunliang tersenyum pada Cheng Xiaohong dan berkata, hal-hal ini mungkin di luar pemahamanmu, tapi itu tidak berarti itu tidak ada. Semua orang mendengar bahwa kalimat ini sebenarnya ditujukan kepada Zhu Mingyuan. Zhu Mingyuan berkata dengan tidak senang, Xiao Su, sepertinya kamu adalah seorang ahli akupuntur. Su Chunliang berkata, saya sudah belajar pengenalan nadi dan titik akupuntur dari kakek saya sejak kecil. Bahkan dengan mata tertutup, saya bisa menemukan lokasi yang tepat. Mengenai titik ya, titik Ruanma, dan titik Xiaoyao, semuanya benar-benar ada, dan tidak hanya satu. Zhu Mingyuan tersenyum sinis secara diam-diam, bagi seorang pemuda yang tidak tahu batas langit dan bumi, yang disebut sebagai titik akupuntur ia biasanya merujuk pada titik akupuntur Yamen, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak bisa mengeluarkan suara ketika mengenai titik akupuntur itu, dan dia mencoba menggunakan kesempatan ini untuk menyulitkan Su Chunliang. Gao Xinghua, yang sudah merasa bahwa suasana tidak berjalan dengan benar, berkata tepat waktu, saya sudah mengatakan bahwa minum bukan tentang bisnis, mengapa kita masih berbicara lagi? Yo Wenbin dengan cepat ikut serta, betul, Xiao Su, kamu masih muda, dan kamu perlu banyak belajar dari Direktur Zhu di masa depan. Meskipun kita belum lama bersama, saya sudah tahu betapa keras kepala anak ini. Tang Mingmei berkata dengan senyuman, gelombang di belakang sungai yang mendorong gelombang di depannya, dan masa depan Changxing adalah milik para pemuda. Zhao Yongsheng tertawa keras, bagus sekali, Xiao Tang, mari kita minum. Saya ingat bahwa Anda bekerja 1 tahun lebih awal daripada saya. Saya, gelombang di belakang, ingin menawarkan minuman kepada Anda. Tang Mingmei segera mendengar implikasinya, Zhao Yongsheng sedang memanfaatkan kata-kata untuk menyindirnya, mencoba memprovokasi saya. Kamu belum cukup berhak. Dia tersenyum dan berkata, Xiao Su adalah gelombang di belakang yang sebenarnya, jadi jangan berpura-pura menjadi muda dengan melukis mentimun tua dengan cat hijau. Zhao Yongsheng berkata kepada Zhu Mingyuan, lihatlah, kepala perawatan tidak suka saya sebagai mentimun tua lagi.